بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وآله. أما بعد نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إني استودعتك بما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسيني يا رب. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat hidayah wa taufik, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat kepada kita semua, sehingga malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya. Mudah-mudahan salat yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala yang dapat kita saksikan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah mengamalkan syariat dan sunnah-sunnah beliau sampai Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan buka kitab tentang keutamaan bulan Ashura atau bulan Muharram, agar kita mengetahui hak-haknya, kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, supaya tidak lewat begitu saja. Allah menurunkan ampunan, keberkahan, anugerah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Namun karena kita tidak tahu, akhirnya sia-sia, akhirnya lewat begitu saja tanpa Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Maka dari itu sengaja malam hari ini saya bawa kitab khusus yang berjudul Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqqi Azza wa Jal, yang dikarang oleh Sultan Al-Awliya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau salah satu imam ahli tariqah yang kita ketahui dan terkenal di antara kita dengan tarekat Qadiriyah. Tarekat itu diambil dari bahasa Arab. Asalnya tariqah. Tariqah itu jalan. Namun orang Indonesia payah nak nyebut tariqah. Maka semua dia gampangkan, ialah tarekat kata dia. Apalagi orang Pontianak jadi tarekat Naqsyabandiyah, tarekat yang lain ada namanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, juga punya tarekat namanya tarekat Syadziliyah. Ada lagi nanti Imam Sayyidut Taifah julukannya, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada juga imam ahli tariqah yang lain, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ada yang lain juga Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Juga imam tarekat yang lain ada Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Yang terakhir Al-Imam Ahmad Talib Maki. Itu 7 imam ahli tarekat yang terkenal di seluruh dunia. Dan kita banyak, ada yang ikut ke Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada yang Qadiriyah. Terserah kepada siapa kita bermadhab atau bertarekat. Yang penting guru yang kita ikuti adalah guru yang sambung sanadnya kepada mereka para imam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini kitab karena dikarang oleh ahli dalam ilmunya, ahli dalam ibadahnya, ahli dalam ketaatannya kepada Allah, maka tidak diragukan lagi apa yang ditulis, apa yang dikarang, semuanya adalah bentuk ilmu laduni, bentuk anugerah yang Allah berikan kepada beliau melalui hati yang bersih, maka ditulislah karangan ini. Nah, sebagaimana Imam Muslim, pengarang kitab Sahihul Bukhari, Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab namanya Sahihul Bukhari. Itu karena kemuliaan dari pengarang kitab tidak main-main. Kata beliau, ma min haditsin allaftu illa sallaitu wa tawadda'tu fi. Tidaklah aku menulis satu hadis di dalam kitabku Sahihul Bukhari yang berjumlah 7.700 lebih, kecuali aku wudhu dulu setiap satu hadisnya, kecuali aku salat dulu, kecuali aku mandi dulu. 3 hal yang dia lakukan demi memuliakan hadis yang akan dia tulis. Tidak main-main. Maka beda dengan kitab-kitab bahasa Indonesia, dengan kitab-kitab formal, kitab-kitab yang dipelajari di sekolah-sekolah lain. Keutamaannya sangat berbeda. Ya, bahkan ada satu kitab namanya kitab yang dikarang Imam Nawawi. Beliau punya banyak kitab. Ada yang kita pelajari setiap malam Senin ini, namanya kitab Arba'in Nawawi. Ada lagi Riyadhus Shalihin, ada lagi kitab Al-Azkar, ada lagi kitab yang berjudul Minhajul Talibin. Banyak karangan beliau. Sampai-sampai suatu saat mati lampu di perpustakaannya besar. Subhanallah, ketika ada salah seorang masuk ke perpustakaan tersebut, ternyata seluruh karangan-karangan Imam Nawawi mengeluarkan cahaya dari kitab-kitab beliau. Beliau cek benar, ini kenapa cahaya, lampu tak ada. Sekali dia mendekat, dibuka pengarang Imam Nawawi. Di sana ada lagi cahaya, dibuka lagi pengarang Al-Imam Nawawi. Terus seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatul abrar mengeluarkan cahaya yang dapat menerangi pembaca tanpa melalui lampu dan sebagainya. Jadi para imam kita luar biasa. Salah satunya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita baca apa yang beliau tulis tentang hari Ashura atau hari bulan Muharram. Fi fadail yaum Ashura, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah rahmatul abrar. Min dzaka ma akhbarna bihi Abu Nasr an walidihi بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. Pertama beliau bahas tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Kata beliau meriwayatkan hadis dari Abu Nasr an waladih, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, Allah akan mencatat pahala baginya seperti berpuasa 30 hari lamanya. Jadi 1 hari berpuasa di bulan Muharram, bebas harinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30, pilih bebas. 1 harinya berpuasa, Allah akan mencatat pahala untuk kita seakan-akan puasanya 30 hari. Ini menunjukkan keutamaan bulan Muharram. Ada yang lebih dahsyat lagi, namun sudah lewat. Mudah-mudahan yang mengamalkan Allah terima, dan yang belum, mudah-mudahan tahun depan Allah temukan lagi dan dapat kita melakukannya. Apa itu? Hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shama akhir yaumin min Dzulhijjah wa shama awwal yaumin min al-Muharram kataballahu lahu ibadah atau kaffarallahu lahu 50 sanah. Barang siapa yang berpuasa di akhir bulan dari Dzulhijjah, hari terakhirnya, kemudian dilanjutkan berpuasa di hari pertama di bulan Muharram, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang diampuni dosanya selama 50 tahun. Hari terakhir di bulan Dzulhijjah, kemarin hari Selasa. Hari pertama di bulan Muharram, kemarin hari Rabu. 2 hari berpuasa,
Bukan seminggu, bukan 3 minggu, enggak. 2 hari saja. Allah akan ampuni dan leburkan dosa kita selama 50 tahun. Alhamdulillah. Kira-kira udah puasa ke belum? Atau bawa tahu hadisnya? Alhamdulillah, ini berkah hadir majlis. Kalau kita tidak tahu, tidak hadir majlis, tidak akan tahu. Karena bulan Muharram, kita akan buka kitab ini kalau di bulan Muharram. Tidak mungkin pula kita sekarang di bulan Muharram bahas bulan Dzulhijjah atau bahas bulan Syawal atau bahas bulan Ramadan. Tidak nyambung. Artinya setiap bulan punya keutamaan. Dan setiap bulan insya-Allah akan kita bacakan kalau ada keutamaannya. Akan kita sajikan dan kita hidangkan kalau ada keutamaan-keutamaan yang khusus di setiap bulannya. Salah satunya Muharram ini. Kemudian hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Nah, ini lebih lagi kitab yang sangat luar biasa. Kata para ulama apa? Man wada'a kitab al-ihya fi baitihi amina minas sariqah wal ghariqah. Barang siapa yang menyimpan kitab Ihya Ulumuddin di rumahnya, Allah akan amankan dia dari musibah malapetaka, pencurian, perampokan, kebakaran dan lain sebagainya. Nyimpan saja, tak pandai baca Ustaz, tak apa-apa. Asalkan punya, simpan saja. Apa ni hubungan Ustaz? Tak ada harokat, tak ada arti. Simpan saja. Itu sudah menjadi keberkahan. Walaupun tak pandai baca. Apalagi pandai baca, diartikan seorang. Kitab ini memang payah, harus dipelajari, harus diperdalami. Tapi tidak apa-apa, kata para ulama, walaupun nyimpan, karena betul-betul punya keutamaan dan punya nilai yang tinggi di sisi Allah, tidak perlu kalian pandai baca, cukup kalian simpan menjadi keberkahan untuk rumah kalian. Namanya Ihya Ulumuddin. Beliau ngarangnya kurang lebih 6-7 tahun lamanya. Dan beliau pada saat mengarang tidak dalam keadaan bersama orang. Yani beliau menyendiri di negara yang tidak diketahui bahwasanya itu adalah Imam Al-Ghazali. Di negaranya beliau terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi? Nama beliau, nama abahnya, nama kakeknya semuanya sama. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau pindah, hijrah ke tempat yang orang tidak kenal sama beliau. Tujuannya apa? Supaya orang tidak menghormat kepada beliau, supaya orang tidak banyak mengambil waktunya, supaya orang tidak banyak datang kepada beliau dan tidak mengagungkan beliau, mengangkat beliau. Karena orang yang mulia, maka beliau menyendiri. Orang tak kenal, orang tak tahu, maka biasa saja. Kalau kita tak kenal orang apa? Egois. Itu sifat manusia. Maka dalam kaidah dikatakan al-insan mabniyun 'ala syuh. Manusia itu sifatnya perhitungan. Kau tak kenal, tak aku tegur, ya kan? Kau tak ngasih, aku tak ngasih. Ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Enggak, kau ni siapa? Kenal ya tak ada. Kita akan seperti itu. Padahal orang muslim, ini padahal saudara kita. Tidak pantas kita mengucapkan seperti itu. Siapapun mereka, kalau menegur kita, kenal ataupun tidak, tetap harus kita senyum, tetap kita harus hormati dia. Karena perintah salam itu kepada yang kenal dan tidak kenal. Hadis berikutnya Imam Ghazali meriwayatkan. Apa kata beliau? Meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shama thalathata ayyam min syahrin haram, al-khamis wal jum'ah was sabat, kataballahu lahu ibadah 700 sanah. Barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu di bulan Muharram, Allah akan mencatat dia seperti orang yang beribadah kepada Allah selama 700 tahun. Alhamdulillah. 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu depan masih ada. Minggu ini dah lewat dah. Minggu depan masih ada, 2 minggu ke depan masih ada, 3 minggu ke depan masih ada, 4 minggu ke depan masih ada. Nah, pilihlah. Mau minggu kedua silakan. Tak ada bisa. Minggu ketiga silakan. Tak ada bisa ke? Minggu keempat InsyaAllah bisa. Kalau tak bisa dah lah, tunggu tahun depan ya lah.
Mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat. Kalau tak ada, adalah kita baca hadis ini tak diamalkan. Pahalanya Allah akan menghitung kita beribadah berapa? 700 tahun. Loh, tak ke berlebihan ini Ustaz? Tidak. Allah mau umat Nabi Muhammad SAW menyaingi umat-umat terdahulu. Umat dahulu itu umurnya panjang. Umat Nabi Nuh 100, 200, 300 tahun. Ada yang 500 tahun. Ada di antara mereka ditanya, "Ya fulan, kan umruk? Berapa umur ente ya fulan?" Di antara umat Nabi Nuh alaihi salam dijawab, "Umri 300 sanah." Aku masih muda kata dia. Aku belum balik dan aku masih remaja. Berapa umur ente? Qal 300 sanah. Umurku 300 tahun. Masih muda katanya. Kalau kita macam mana dah tua tu? Kita yang 80 ya di sini dah beruban, dah lemah jalannya, dah rabun matanya, dah lemah, banyak kekurangannya. Itu umat terdahulu. Tapi Allah punya keinginan yang berbeda. Tidak apa-apa umat Nabi Muhammad umurnya 60-70 tahun. Tapi pahala kalian, kalau kalian mengamalkan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalian akan menyamai mereka, bahkan kalian akan lebih. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terkenal dengan puasa Asyura. Asyura artinya 10. Kalau bingung tak tahu artinya, Asyura itu artinya 10. Kenapa kok 10? Karena terletak di hari yang ke-10, maka disebut Asyura. 10 itu bahasa Arabnya Asyra, maka disebut Asyura. Sunnah nanti pada hari yang ke-10 di bulan Muharram puasa Asyura. Hari apa? Hari Jumat. Hari Rabu kita awal Muharram. Hari ke-10 berarti hari Jumat. Tinggal nunggu 4 atau 5 hari lagi. Apa keutamaannya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawma 'ashara min al-Muharram u'tiya thawabu 10,000 malakin." Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, Allah akan memberi pahala 10,000 malaikat. Dan barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, u'tiya thawabu 10,000 syahid. Allah akan memberi pahala 10,000 orang yang mati syahid. Orang mati syahid satu saja, kalau meninggal di medan peperangan itu tidak dikafankan, tidak dimandikan, langsung dikubur begitu saja. Kenapa? Menunjukkan kemuliaan dan jaminan dari Allah. Kamu tak perlu dimandikan dia, kamu tak perlu gantikan dia kan kafan. Dengan begitulah, dengan pakaian yang dia pakai ketika perang, itu yang akan menjadi syahid, menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwasanya orang ini telah ikut perang. Itu satu saja jaminannya sudah surga. Apalagi ini berapa? 10,000. Subhanallah. Bukan hanya itu, tambah lagi. U'tiya thawabu 10,000 hajjin wa mu'tamir. Allah beri pahala seperti 10,000 orang yang haji dan 10,000 orang yang umrah. Ada yang bisa haji 10,000 kali. Berapa duit? Kita daftar sekarang, haji tak haji nanti 10 tahun yang akan datang, atau 15 tahun yang akan datang. Ia ke umur panjang. Kalau umur tak sampai, tak sempat kita haji. Tapi santai, sabar, jangan kecewa kata Rasulullah. Ini ada amalan puasa kalian di bulan Asyura, hari Asyura nanti. Pahalanya Allah akan menghitung kalian seperti telah melaksanakan ibadah haji 10,000 kali. Dan 10,000 kali umrah. Ada yang 10,000 kali umrah. Sekali dah untung-untungan. Ya, 2 kali saja untung-untungan. 3 kali alhamdulillah. Apalagi sampai 10,000. Artinya ini keutamaan luar biasa. Ini keutamaan sangat dahsyat. Ya, Allah sengaja memaparkan melalui lisan Rasulullah supaya kita semangat. Manusia ini sifatnya kalau tidak diberi sesuatu, dia akan tolak. Ya. Kita kalau pergi kemanapun pasti ada tujuan. Apalagi kita pergi bersenang-senang, ya, atau lagi diundang sama orang kadang-kadang.
Kau diundang tak semua fulan tu? Diundang, yuk pergi yuk. Memang apa makanannya? Kambing ke tak ada? Buat tak kambing aku tak pergi. Ini bertanya kalau dia, makanan nyaman tak? Kok nyaman aku pergi. Kalau tak nyaman adalah bagus makan di rumah ya. Artinya dia mencari apa nanti yang dia dapatkan. Hal yang sepele seperti itu saja kita bertanya-tanya, memangnya apa yang kita dapatkan nanti? Apalagi kita nyampe di tempat undangan, disajikanlah kambing, gulai, udah itu ada sapinya, digulai, dimasak rendang, udah itu balik dikasih ampul pagi. Kira-kira senang kan tak? Besok kok dipanggil, bisa 5-6 kali dipanggil pun kita cepat langsung datang. Siapa yang manggil? Oh Pak Haji Fulan. Oh ya anak akan pergi kerja, anak cuti loh. Aku tak apa-apa lah, tak kerja sehari. Ini bisa anak dapat, bisa berlipat-lipat daripada kerja yang kulaksanakan tiap hari. Kenapa? Ada yang diiming-imingkan, ada yang diberi. Begitu juga dengan Allah yang tahu sifat manusia. Ini pahalanya luar biasa. Biar kalian puasa, biar kalian mengagungkan bulan tersebut. Puasa di hari Asyura. Puasanya ada 3 cara. Yang mengamalkan cara-cara ini ada yang afdal, ada yang lebih afdal. Yang pertama puasa 1 hari saja, yaitu pada hari Jumat 10 Muharram nanti, hari Asyura 1 hari. Karena hadisnya kata Rasulullah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda yasumun fasu'ilu limadza sumtum faqalu hadha al-yawm anjallahu Musa wa aghraqa Fir'aun qala nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Rasulullah sampai Madinah. Sampai di sana nengok orang Yahudi semuanya puasa. Tidak ada yang tidak puasa. Ditanya, "Kenapa kalian puasa?" "Ya, hari ini hari di mana Allah menyelamatkan nabi kami Musa. Dan Allah menenggelamkan musuhnya yaitu Fir'aun. Maka kami bersyukur kepadanya. Karena telah menyelamatkan Nabi Musa, kami puasa." Maka kata Rasulullah, umat kami Rasulullah dan umat kami lebih berhak daripada kalian untuk bersyukur kepada Allah atas terselamatnya Nabi Musa. Maka diperintahkan puasa Asyura demi menghargai dan bersyukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Cuman kata Rasulullah, kalian jangan sama wa khaliful yahud. Kalian harus berbeda dengan orang Yahudi. Jangan sama hanya puasa Asyura saja. Yang pertama puasa Asyura saja tidak apa-apa. Cuman kata beliau khaliful yahud. Jangan sama dengan orang Yahudi. Kalian harus berbeda. Mereka puasa Asyura, silakan kalian puasa Asyura, tapi harus berbeda. Dengan apa? Bedanya bukan puasanya dipotong setengah hari, atau puasanya tambah jamnya, bukanya jam 6 Yesot atau bukanya jam 12 malam. Tidak. Artinya sumu qablahu, sebelum hari Asyura kalian puasa. Namanya Tasu'a. Tasu'a artinya 9, Tis'ah, Tasu'a 9. Kalian puasa di hari ke-9. Kalau kalian pengen yang lebih afdal dan utama lagi, lanjutkan di hari ke-11. Cara ketiga, hari ke-11, Al-Hadiya Asyara, hari ke-11 itu cara ketiga. Jadi cara pertama puasanya 1 hari saja Asyura. Pengen yang lebih afdal, tambah sebelumnya Tasu'a, hari ke-9. Pengen yang lebih afdal dan utama lagi, tambah hari ke-11. Sebelum dan sesudah hari Asyura berpuasa. Maka jumlahnya 3 hari puasanya. Alhamdulillah. InsyaAllah puasa semua ya. InsyaAllah. Alhamdulillah Allah beri keutamaan ini. Tapi jangan Alhamdulillah ya puasa tak? Tengok-tengok ada. Kalau mampu puasa, kalau tak ada adalah tahun depan ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuma puasa. Jangan puasa Alhamdulillah aja. Apa saja amalannya? Yang lain qala Rasulullah, "Wa man masha bi yadihi ala ra'si yatimin Yaum Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ra ala ra'si darajatan fil jannah." Barang siapa yang menyantuni anak yatim, barang siapa yang mengelus-ngelus kepala anak yatim, di hari Asyura Allah akan mengangkat derajat orang tersebut di surga sesuai dengan jumlah rambut yang ada di kepala anak tersebut. Alhamdulillah. Jadi ada anak yatim panggil, "Dek, dek, sidik adik."
Adik anak yatim kan, ya pak, abah saya dah meninggal, mak pun dah meninggal lah. Yatim piatu lah berarti. Kalau yatim, bapak dah meninggal. Kalau piatu, ibu dah meninggal. Kalau yatim piatu, bapak dan ibu dah meninggal. Dah ada bapak, dah ada gak emak. Ya udah dek, sini dek. Mana kepala kau dek? Sini gak bapak lolos. Nah, dilolos. Nah, dah baliklah dek. Dah, baliklah senak. Ngapa dilolos nih pak? Bukan caranya seperti itu. Dilos-los, udah itu keluarkan duit. Jangan ya dilos-los, dia pun bisa seorang gini. Nak bapak ni ngapa ngurus-ngurus kepala? Dah lah, ngamalkan hadis. Bapak ni maka belajar lah di majlis, kata anak tu kan. Bukan dilos ya pak, duit mana? Sia ni anak tu kan. Dikira dilos, tahulah dia kan dah belajar dan nunggu duitnya. Kok dilos apa gak guna kan kata adik itu. Duit yang ditunggu sama dia. Apa tak keluar gak duit? Artinya mengelus kepala anak yatim, kita los. Sebelum ngasih itu dilos. Ya. Udah itu baru kita keluarkan duit. Berapa? Semampu kita. Kalau kita mampu menyantuni anak yatim satu, ya berarti jumlah kepalanya satu. Yang dihitung oleh Allah sesuai dengan jumlah rambut di kepalanya. Berapa helai? Nah, hitung seorang. Kalau mau ngitung, kau tak ada pun kira-kira lah. Dikira-kira mungkin 1.000, 2.000. Kalau mampu 2, tambah lagi 2. Oh mampu Pak Ustaz, satu panti asuhan ini saya akan jamin mereka semua hari Asyura. Nanti biar saya yang akan beri makan mereka semuanya, makan siangnya atau makan malamnya atau sarapan paginya. Itu lebih besar lagi. Tinggal ngitung satu kepala 1.000 rambut misalnya. Kalau ada 20 anak yatim. Nah, tinggal kalikan berapa pahala dan derajat yang akan kita dapatkan nanti di surga. Kapan itu? Di hari Asyura. Pagi boleh, siang pun boleh, malam pun malam tak masuk dah. Yani sebelum asar hari ke-11. Dari pagi hari Jumat, siang Jumat, sore Jumat. Kalau udah masuk maghrib, sudah tidak dianggap lagi hari Asyura karena udah masuk hari ke-11 sebelum maghrib asar. Karena masuknya hijriyah dalam Islam itu dengan masuknya maghrib, bukan dengan jam 12 malam. Itu Masehi. Kita mengadakan tahun baru jam 12 malam tepat, baru dihidupkan kembang api dan mercon. Itu perpindahan tanggal dan bulan menurut Masehi. Tapi hijriyah dengan maghrib, maka sebelum maghrib asar Jumat selesai sudah. Jadi pagi boleh, siang boleh, sore masih boleh. Apalagi? Ini yang terakhir. Wa man fattara mu'minan lailata Asyura fa ka'annama aftara indahu jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashba'a butunahum. Barang siapa yang memberi bukaan orang yang berpuasa pada malam Asyura. Nampak mik pun minta disantuni kan nih. Mulai tak ada suara dah ni. Tahu ya dia ni hari Asyura. Minta dia disantuni maksudnya minta diganti baru maksudnya. Ya kan? Mungkin hari Asyura nanti beli baru nampak. Ya kan? Akhirnya man fattara mu'minan lailata Asyura, barang siapa yang memberi bukaan. Jadi pada malam Asyura nanti kan hari Asyura puasa. Jadi dikatakanlah sama Pak Haji ni ya, jangan kalian nanti buka di rumah ya, buka di masjid semana kata dia. Apa keutamaannya? Faka'annama aftara indahu jami' ummati Muhammad. Seakan-akan dia telah memberi bukaan atau makanan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah mengenyangkan seluruh perut-perut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa umat Nabi Muhammad tu, Pak? Bisa ngitung, Pak? Di daerah Jeruju ya sih. Nipah Kuning ni berapa nih? Tak terhitung sudah kan? Bisa ngitung cuman capek gitu ngitungnya. Belum lagi yang daerah kampung luar, kampung seluruh Pontianak lah, belum lagi di jauh, belum di Indonesia. Seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi satu perut kita kenyangkan seakan-akan memberi pahala, seakan-akan mengenyangkan semuanya perut umat Nabi Muhammad. Tapi dengan syarat kasih makan dan bukaan orang yang berpuasa di hari Asyura. Siapa mereka yang puasa? Jangan dikasih orang tak puasa. Tentang malam Asyura asal kasih ya. Nah makanan ni makin bagi-bagi, makanlah semua. Puasa tak? Tak ada. Sama tak ya?
Yang berpuasa, tanya ente puasa enggak? Tak ada, tak usah, untuk samakan ente. Ya, kasihan enggak? Jangan enggak begitu, enggak kasih ya, enggak apa yang tak puasa ini makan. Ente puasa enggak? Puasa, nah makan nih. Yang tak puasa, bapak kasih sikit-sikit aja, biar tahun depan puasa. Enggak apa-apa, biar dia belajar. Walaupun dah masih muda, dah tua, enggak apa, Pak, saya kasih setengah Pak ya. Ya, enggak apalah. Yang penting bapak tahun depan puasa. Tahun depan bawa dia kasih yang lengkap, sama macam yang lainnya, karena puasa. Yang diberi yang puasa, yang tak puasa tetap kasih supaya tak sakit hati. Kau ni mentang-mentang tak puasa tak dikasih, awas kau ya. Akhirnya dia musuh. Akhirnya kasih aja. Selama itu dia baik. Kita kumpul bareng-bareng di masjid. Ada Pak Haji yang kaya di daerah Nipah Kuning ni kan, daerah kaum Sudarso, Masya Allah. Dijamu semua masjid Jamiatul Iman. Diumumkan Insya Allah hari Kamis nanti jamaah lepas maghrib nanti atau sebelum maghrib nanti, yuk kita kumpul sama-sama di masjid. Insya Allah saya akan jamin buka bersama di masjid. Insya Allah banyak orang kaya sini kan. Insya Allah kita tunggu. Ustaz diundang, Ustaz pergi Insya Allah. Ya kan? Insya Allah. Walaupun jauh, demi menyenangkan hati kita semua, kumpul sama-sama lebih nyaman. Karena ada doa-doa yang dibaca sebelum kita berbuka itu. Kok memang tak ada yang mimpin, tak apa, langsung makan ya, tak apa. Itu pahalanya. Karena memberi makan orang yang lapar itu besar pahalanya. Apalagi yang puasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'bah, meninggikannya, mengindahkannya. Kemudian beliau habis bangun Ka'bah, shalla fi kulli amud. Beliau salat di setiap tiang-tiang Ka'bah dan pojokan-pojokan Ka'bah. Yusalli fi kulli atrafil Ka'bah minar raka'at, bukan hanya satu rakaat, dua rakaat, tapi beberapa rakaat. Fa fariha bihi, beliau senang luar biasa karena udah ibadah, udah bangun Ka'bah, udah tinggikan Ka'bah, itu salat lagi. Maka Allah mengingatkan Ibrahim, ya Ibrahim, it'amul ja'i khairun min bina'il jami'. Wahai Ibrahim, kamu jangan senang dulu, kamu jangan bangga dulu. Kenapa ya Allah? It'amul ja'i, memberi makan orang yang lapar, khairun, lebih baik, min bina'il jami', dari membangun Ka'bah atau masjid. Kamu udah bangun Ka'bah, bahkan kamu salat di setiap pojokan Ka'bah, jangan senang dulu. Kalau kamu belum memberi makan orang yang lapar, kamu belum ada apa-apanya dengan membangun Ka'bah dan masjid. Walaupun itu luar biasa dan pahalanya juga besar, tapi mengenyangkan perut orang yang lapar itu lebih besar pahalanya. Maka Nabi Ibrahim julukannya apa? Khalilullah. Khalil, teman dekat, artinya kekasih. Khalil, Khalilullah, kekasihnya Allah, teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Li sababin iddah, karena sebabnya banyak. Di antaranya, li'annahu la ya'kul wahdahu, beliau tidak pernah makan seorang. Ya, beliau kalau makan da'a ghairahu wa in kana qalil. Beliau kalau makan pasti panggil orang. Makan apapun itu dipanggil, berbagi. Walaupun makanannya sederhana, tidak begitu banyak, tetap dipanggil kawan saudaranya. Kalau tidak ada di rumah, beliau kharaja min buyutihi, beliau rela keluar dari rumahnya untuk cari orang. Ini ada makanan, kalau aku makan sendiri ini tidak berkah. Maka beliau cari orang, ya, supaya menjadi berkah makanannya, diajak makan bareng-bareng. Bukan malah sembunyi-sembunyi, kenyang seorang, kasihan yang lain nengok ngiler, ya Allahnya mana kau makannya, maka belilah wasana. Jangan seperti itu. Ya, yuk sama-sama kita makan. Apalagi kalau kita kerja kan, kerja bangunan ke kerja apa, bawa bekal, pas kawan tak bawa atau bawa lauknya kurang nyaman, berbagi. Nah, ini kau makanlah, ini bagi-bagi kita ya, insyaallah nyaman kita, dapat pahala. Di antara makanan yang tidak dihisap itu al-aklu bil jamaah, makan bersamaan atau berjamaah, itu tidak dihisap. Artinya nanti di hari kiamat tidak dihitung, tidak diperhitungkan dan dipersoalkan oleh Allah kalau makannya berjamaah. Satu masjid jamaah makannya tidak dihisap. Makanya di rumah diusahakan makanan dengan keluarga itu berjamaah. Makan paginya dengan anak, istri, ya, dengan keluarga, siangnya juga. Pertama, memperkuat hubungan antara anak, istri dan keluarga, tidak seorang. Dan dua, keutamanya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kemudian setelah yang kedua, sebab kedua kenapa disebut Khalilullah, beliau kalau menjamu tamu luar biasa. Jadi beliau punya kebiasaan menjamu tamunya berlebihan. Sampai-sampai beliau suatu saat itu tak ada garam, tidak ada garam, habis sudah. Maka beliau rela pergi ke gunung. Untuk apa? Mencari garam. Ini sesuatu yang bisa membuat makanan tambah nyaman dan tambah nikmat. Beliau cari ke tempat yang mana di situ ada makanan yang dapat mencampur lebih nyaman. Rela beliau. Kenapa? Kalau berlebih-lebihan itu hukumnya tak boleh. Lebih-lebihan pakai wudhu misalnya. Kita wudhu di parit ini kan banyak air ini. Kalau bapak wudhu sampai 5-6 kali basuhan, hukumnya makruh. Sunnahnya salasan 3 kali. Wa in zada alaihi fayukrah. Dalam fikih dikatakan kalau lebih dari 3 kali basuhan, walaupun di tengah lautan kalian berwudu, hukumnya makruh, tidak boleh. Oh ini kan pakai itu Ustaz, air tak bakal habis. Siapa bisa menghabiskan air itu? Kumur-kumur lah, telan lah semua. Tak bakal habis kan? Siapa yang mampu menghabiskan air pakai ini? Tak ada bakal habis. Mau ditelan ke, mau dimandikan semuanya, tak bakal habis. Cuman Allah mengajarkan kita la tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Kecuali dalam 2 hal kata para ulama. Yang pertama al-israfu 'ala dhaif, berlebihan di dalam menjamu tamu. Nah, itu tidak apa-apa. Makanan dilebihkan, airnya dilengkapkan, rasanya dinyamankan, beli yang mahal-mahal, itu tidak apa-apa. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua as-sadaqah, sedekah berlebihan, tidak apa-apa. Jangan dibatasi, punya duit 100.000, sedekahnya 20.000. Justru punya duit 100.000, sedekahnya 100.000. Atau pas duit ini, tidak apa-apa, sedekah saja, tidak dianggap berlebihan. Selama itu adalah sedekah. Jadi Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya karena sebab kalau makan selalu bersama orang. Yang kedua, kalau ada tamu menjamunya luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali pernah sedih. Beliau pernah mengatakan, hazintu idza lam ya'tini dhaif ila baiti 7 ayyam fa inna Allah adallani wa ahanani. Aku kalau tidak kedatangan tamu ke rumahku selama 1 minggu, aku sedih dan aku berduka di hadapan Allah. Kenapa? Itu menunjukkan Allah menghinaku dan Allah tidak peduli kepadaku. Karena dengan kedatangan tamu Allah akan mengampuni dosaku. Dengan kedatangan tamu Allah menurunkan keberkahan di rumahku. Dengan kedatangan tamu Allah lapangkan rezekiku. Kalau tidak datang tamu, tanda rumahnya tak berkah. 2, dosanya belum diampuni. 3, rezekinya hanya untuk dia saja. Artinya sempit, tidak bisa berbagi kepada orang. Maka kalau ada tamu, alhamdulillah. Tapi tamu pun tahu diri. Jangan nggak tahu hadis ini hanya datang ke rumah orang terus. Ngapa kau datang tamu? Tidak apa-apa. Biar rumah kawan anak ini bekal Ustaz. Anak mau datang ke rumah dia tiap hari. Asal datang siang sana. Ngapa makan siang gratis? Kata dia. Tak boleh begitu. Bukan rumah orang yang buat kita berkah. Rumah kita. Ini salah paham. Makanya majelis itu jangan tak dengarkan. Artinya rumah kita yang kita buatkan berkah. Jangan rumah kawan. Akhirnya dia datang terus ke rumah kawan. Apa alasannya? Pengen menjadikan rumah kawan berkah. Makan siang gratis, makan malam gratis, pagi subuh pun datang dah. Ngapa? Memberkahkan rumah kawan. Padahal pengen sarapan gratis. Ya, bukan gitu maksudnya. Bertamu itu sunnahnya 3 hari, tak boleh lebih. Ya, dan kita boleh bertanya hajat dan keperluannya kalau lebih dari 3 hari. Bawa dia tanya, tidak boleh pas dia datang, ente nak apa ni? Tak boleh. Biarkan apa yang dia mau. Selama sehari dia nginap, harus kita siapkan. Itu kewajiban sahibul bait. Katanya ad-dhaifu kal mayyit. Yani tamu itu seperti raja, kal malik seperti raja. Udah kita hormati dia, kita rajin, tak apa. Sehari tidak boleh ditanya, ente perlu apa ke sini? Ada apa yang di sini? Tidak boleh. Hari kedua berlanjut.
silakan kita sediakan makannya, tempat tinggalnya, keperluannya. Hari ketiga, nah baru kita tanya, ente ada apa ke sini? Perlunya apa? Bisa nak bantu? Baru nanti dia cerita. Tidak boleh pas datang itu nak sini ini, itu tanda nak ngusir. Apalagi datang tamu nih baru gak datang, ani ana ada sesuatu untuk ente nih, ambillah. Itu tuh tanda supaya ente cepat balik. Sian orang tu bawa gak datang, dah diusir dah. Cuman halus, dikasih bingkisan. Biasa bingkisan itu kan dikasih sebelum pulang. Ini ndak, bawa gak makan setengah kue. Nah, anak dapat bingkisan sikit, nanti terima ya. Nah, iyalah, makasih. Dia tahu ini ngusir nampak nih. Belum gak apa-apa dan suka balik, dia kasih bingkisan lah. Ya, udahlah. Iyalah, makasih ya. Anak balik lo ya, syukron. Oh, senang dalam hati. Bukan seperti itu. Ya, bertamu kita juga punya adab. Di antara adab pertama tuh kalau makan ya, boleh dua keadaan. Yang pertama makan dengan mereka. Kalau makan dengan mereka jangan berhenti sebelum dia selesai. Dia akan malu. Dia makan lapar nih, datang dari jauh dari Mempawah sana ke Pontianak. Apa dia? Lahap dia makan. Nengok bapak dah selesai makan. Alamak, malu aku nih kok nak nambah nih. Masa aku seorang yang makan. Akhirnya ditahan dah lah, selesai dah. Padahal dia nak nambah, malau masih ada. Allah sayang, enggak. Pohon masih lapar, nambah malu. Ini saya lebih tak tahu adab nampak nih. Akhirnya selesai, akhirnya dia tak makan lagi. Orang yang menemani makan tamu, dia harus tidak berhenti. Jangan berhenti sebelum tamu itu berhenti. Makan terus. Andaikan bapak kenyang, ini makannya sikit-sikit. Ya, ini tujuannya menemani. Tujuannya supaya dia tidak malu. Ya, makan. Belum selesai dia nambah. Bapak nambah sedikit. Tidak apa tambah. Supaya apa? Supaya dia betul-betul kenyang dan dia sudah puas dengan makanan tersebut. Bawa kita berhenti. Kalau kita selesai dulu, dia malu. Apalagi nengok depan kawan selesai. Nengok samping kiri kan dah selesai dah. Saya bulbet dah selesai dah. Dia masih lapar. Allah sian kata dia. Bila aku makan lagi ke sini ya, betul nyaman ada kambing ini, sayang enggak. Apalagi memang saya bulbetnya pelit, akhirnya dia borok makan, dah saya dah. Akhirnya dia pun malu nak nambah, malu nak ngambil banyak, itu malu. Nah itu adab tuan rumah. Itu cara pertama kata para ulama. Cara kedua, biarkan mereka makan di dalam rumah kalian. Kalian jangan temani, pergi kalian ke belakang. Nah, itu yang kedua. Atau kalian jangan berada di antara mereka. Biarkan dia makan sepuasnya, bebaskan dia. Nanti kalau ada datang setengah jam, udah 1 jam, udah semuanya kita tintip, udah selesai nih. Bawa kita ke sana lagi. Jangan bawa 5 menit dah situ dah. Ditengok makan. Banyak kau makan ni, apa kau ni? Sian ni orang tu. Akhirnya tak jadi makan dia. Astagfirullahaladzim. Biarkan, jangan ditanya-tanya. Memang kau tak pernah makan ini ke? Tak ada di kampung aku ni. Dia tu jawab cuma malu. Emang tak ada di kampung aku ni. Janganlah kau tanya-tanya gitu. Yang betul emang ini ada di kota ya atau di rumah ente. Tapi jangan diceritakan dan jangan ditanya. Jangan buat dia malu. Dah diam. Biarkan dia kenyang. Apa yang kita hidangkan itulah yang akan menjadi sebab Allah akan turunkan ampunan untuk kita semuanya. Nah itu menjamu tamu nanti di hari Asyura. Kalau kita tak mampu panggil mereka ke rumah, kita pergi ke panti asuhan. Berapa pak orang panti asuhan ni pak? 20. InsyaAllah saya akan sedekah malam ini. Okeylah. Berapa pak? 2 ya lah. Ya Allah, kau ni tanya tapi 2 ya dikasih. Emanglah kau ni. Masih untung sedekah pak. Dia tak ada. Yalah tak apalah. Ni ada 100,000 nah. Nanti kasihkan dia 50. Atau belikan makanan tak apalah. Yalah tak apalah. Tak apa. Mau 2 orang itu kemampuan kita. Tak sama kesemasakan, akhirnya berhutang pula. Kemudian ada amanah lagi, salat. Salat 4 rakaat. Man shalla yawma 'ashara 4 rakaat bi taslimatin yuqra fi kulli rak'ah Fatihatul Kitab marratan wahidah. Barang siapa yang di hari Asyura salat 4 rakaat 2 salam. 2 salam rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salat lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Setiap rakaat pertama baca Al-Fatihah. Habis Fatihah baca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir. Baca lagi Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir.
baca lagi qul huwallahu ahad sampai akhir. Setiap rakaatnya baca itu. 4 rakaat. 2 kali salam, artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Apa keutamaannya? Kemudian setelah akhir, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salawat 70 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Keutamaannya, ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba 50 aman madiyan wa 50 aman mustaqbalan wa bana lahu fil mala'il a'la alfa mimbarin min nur. Siapa yang mengerjakan ini di hari Asyura, Allah mengampuni dosa dia 50 tahun yang telah lalu dan 50 tahun yang akan datang. Dan Allah membangunkan dia di surga yang paling tinggi 1000 mimbar yang terbuat dari cahaya. Alhamdulillah. Tapi sholat gak? Alhamdulillah ya, sholat ada. Sholat ya 4 rakaat sama-sama kita insyaallah. Enggak berat. Setiap rakaat baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha qala al-insanu ma laha sampai akhir. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Salawat bisalam Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah tahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga lengkapnya. Itu amalannya salat. Kemudian juga amalan yang lain di hari Asyura. Wa man 'ada maridan yaum Asyura fa ka'annama 'ada waladi Adam. Udah bel. Insyaallah walaupun sedikit banyak dan salat upload sedikit pula amalan nih. Insyaallah kita amalkan. Mana yang mampu diamalkan. Kalau semuanya lebih bagus. Karena tidak juga begitu berat, tidak juga membebankan kita, bukan enggak menyusahkan, tapi mudah amalannya, maka mudah-mudahan semuanya dapat kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang, sehat walafiat, dan tidak dapat menjadikan hari-hari kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.